Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini mari kita mulai membahas bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Coba lihat itu ya, ada gambar 4 buah kitab itu. Seperti kita ketahui bahwa Allah menurunkan 4 kitab kepada Rasul-Rasulnya. Untuk itu, mari kita mulai membahas pelan-pelan ya. Namun sebelumnya, ayo kita berdoa dulu kepada Allah dengan baca suratul Fatihah ya. Semoga diberi Allah kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ya. Nah, selanjutnya, apakah arti iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, kita bahas dulu ya, apa itu iman. Nah, secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanun, yang artinya percaya. Sedangkan kitab berasal dari kata yaktubu kitabun, yang artinya tulisan atau sesuatu yang ditulis. Jadi, iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu pengertian iman kepada kitab Allah. Berbeda dengan suhuf. Suhuf artinya lembaran. Kitab sudah dijadikan satu buku. Jadi sudah dijilid begitu ya. Nah, para nabi yang menerima suhuf yaitu Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Syis menerima 50 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Nah, tapi ingat, iman itu meliputi 3 hal. 1, tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati. 2, iqrarum bil lisan, mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisan. Dan ketiga, a'mal bil arkan, yaitu praktek dengan perbuatan. Jadi tidak sekedar hanya bicara, saya iman. Nah, tapi harus dibuktikan gitu ya. Nah, apa dalilnya iman kepada kitab Allah? Terlebih dahulu, kalian harus tahu apa sih artinya dalil itu. Dalil itu adalah bukti kebenaran. Dalam hal ini, dalil nakli menurut Al-Quran. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur biiznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya. Nah ini. Selanjutnya sebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Ini sudah populer ya. Kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, dan kitab kita Al-Quran pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ada gambar Bukit Sinai. Disitulah Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ya, Nabi Musa dipanggil ke puncak Bukit Sinai itu untuk menerima kitab Taurat. Kitab ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Ya. Dalilnya, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Surah Al-Mu'minun ayat 49. Kitab Taurat ini berisi 10 pokok perintah Allah atau terkenal dengan sebutan The Ten Commandments, yaitu perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala,
larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan 10, larangan mengambil hak orang lain. Itu kitab Taurat. Sekarang kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Dalilnya nih, Rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Surah Al-Isra ayat 55. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi menggunakan bahasa Qibti. Diturunkan di Yerusalem dan sekitarnya. Ya. Nah, kalau mau lengkap, ya kapan-kapan Pak Fajkur ceritakan gimana Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya adalah bersuara merdu, ya, sehingga beliau kalau melantunkan kitab Zabur, orang sakit jadi sembuh, burung-burung pun berhenti terbang hanya sekedar untuk mendengarkan beliau membaca kitab Zabur. Luar biasa. Ya, itu ya kelebihan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud. Di sini tidak dibahas terlalu panjang lebarnya. Selanjutnya kitab ketiga yaitu Injil. Ini dalilnya, ya. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Maryam ayat 30. Injil ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi menggunakan bahasa Suryani. Ajaran dalam kitab Injil ini menghapus ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Secara umum isinya perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman, menjelaskan bahwa akan hadir Rasul akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad. Nah, yang terakhir inilah kitab kita, kitab Al-Quran. Ada gambar Gua Hira itu, ya. Di situ Gua Hira itu berada di puncak gunung atau Jabal Nur, ya, kira-kira 5 km sebelah barat laut dari kota Mekah. Ya. Di situ ada sebuah gua yang namanya Gua Hira, Al-Ghari Hira. Disitulah pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini dalilnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran ayat 3. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7. Diturunkan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terbagi jadi 2 periode, periode Mekah dan Madinah. Nah, surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut surah Makkiyah, dan surat-surat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah dinamakan surat Madaniyah. Isi pokoknya akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Nah, inilah. Nah, supaya tidak bertanya-tanya apa sih Al-Quran itu? Nah, inilah pengertian Al-Quran, ya. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'an, yang artinya bacaan. Ya. Sedangkan secara istilah Al-Quran artinya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Pembacanya termasuk ibadah. Jadi di sini ada 2 stressing point, ya. Ada 2 penekanan. Yang pertama adalah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kalau tidak melalui perantaraan malaikat Jibril, itu disebut hadis qudsi, ya, bukan termasuk Al-Quran.
Kemudian stressing point yang kedua yaitu apa nih? Ya, diturunkan, disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, ini. Kalau Nabi atau Rasul-Rasul sebelum Muhammad sifatnya lokal. Ya, artinya hanya untuk kaum itu saja. Misalnya Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil juga begitu. Ya. Sementara Al-Quran tidak, untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Bahkan bukan hanya manusia, jin juga termasuk. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Jadi itulah ruang lingkup Al-Quran itu universal. Ya, seluruh dunia, seluruh umat manusia dan jin. Ya, inilah ya. Jadi saya kira inilah pokok-pokok bab 1 yang perlu kita bahas ya. Syukron katsira, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.